bangsa ini mengalami degradasi yang sangat tajam karena masuknya kolonialis imperialis, khususnya di sini kalau kita berhubungan dengan ketahanan pangan, sistem kultural itu sungguh merusak daripada kemandirian ekonomi rakyat. Selanjutnya pada masa awal kemerdekaan kita juga belum bisa mewujudkan apa yang dinamakan kedaulatan pangan karena banyak tantangan-tantangan yang ada dari masa demokrasi liberal, kemudian terpimpin orde baru yang tampaknya sekilas sudah ada istilahnya tentang swasembada pangan, tapi swasembada pangan tidak mampu menopang baik kemandirian ekonomi maupun kemandirian politik. Yang ada adalah hegemoni kekuasaan, sehingga apapun itu kedaulatan pangan ini belum bisa tercapai. Untuk masa reformasi tentunya ini merupakan tugas kita bersama untuk bagaimana kita menyumbangkan saran agar terjadinya kedaulatan pangan minimal di tingkat masyarakat lokal, ya, minimal di tingkat masyarakat lokal. Kemudian kalau kita bicara tentang kedaulatan pangan, tentu kita berbicara apa yang disampaikan Bung Karno saat itu. Beliau meresmikan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang sekarang menjadi IPB. Ada 5 poin apa yang disampaikan, yaitu bahwa kemandirian pangan adalah hidup dan matinya sebuah negara. Kemudian jika kita tidak menjadi atau mampu mewujudkan kedaulatan pangan, maka kita dinamakan tidak ada kemakmuran, dan itu mengarah pada risiko kelaparan, dan ini sangat ditunjang oleh para pemuda. Kemudian selanjutnya revolusi pembangunan itu harus segera dilaksanakan. Itu sedikit pengantar refleksi, dan sudah hadir alhamdulillah pemateri utama kita yang sangat luar biasa. Kita sambut Mas Agus Dwi Saksono. Kepada Mas Agus kami persilakan. Hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh moderator, bahwa pembicaranya di sini ini ada 3 kalau tidak salah. 1 Prof. Bani, kemudian 2 Mas Dr. Sukmono, kemudian yang ketiga saya. Nah, saya begitu diberitahu begitu, waduh ini ada senior ini entah ini dan gitu ya. Sehingga dengan perspektif kedaulatan pangan ditinjau dari perspektif filosofi dan ideologi serta idealisme dan realita, sehingga saya mengambil tema seperti ini, menerobos celah gigi garu. Nah, kalau ini mohon maaf Pak Bambang agak pusing kalau gini, kira ini kan gitu. Jadi ini saya anggap sebagai strategi mewujudkan kedaulatan pangan. Jadi urip ning sela-selaning garu saat ini merupakan pandangan kami yang sangat pas kalau kita berbicara kedaulatan pangan, bahwa kalau kita berbicara kedaulatan pangan, di sini data statistik menunjukkan bahwa tahun 2023-2024 produksi pangan tahun 2004 mengalami penurunan. Jadi produksi padi, sementara saya bicarakan padi dulu, mengalami penurunan. Bahkan luas lahan pun itu juga mengalami penurunan dari tahun 2003-2004. Untuk BPS tahun 2025 itu belum terbit, yang ada itu hanya sampai bulan Maret, sehingga tidak bisa saya menyajikan untuk menganalisisnya. Berikutnya, next. Sehingga di sini ada suatu stepping stone, jadi tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan di dalam mencapai kedaulatan pangan ini. Secara ideologis
yang bisa menjawab kedaulatan pangan hanya ideologi marxisme. Kapitalisme tidak akan bisa menjawab ini. Karena apa? Ideologi marxisme merupakan penggabungan dari sosialisme dan nasionalisme. Itu yang mengatakan bahwa apakah ada hubungan antara marxisme dan kedaulatan pangan? Ada di sana letaknya. Ideologi lain belum bisa membaca tentang kedaulatan pangan. Sebagai penjabaran dari marxisme, mungkin Mas Tony, Mas Bambang paham bahwa kita diajarkan dalam tahun yang mengalami kesulitan atau tahun bahaya, tahun 64, di sana dikatakan tahun vivere pericoloso, dan gitu ya Mas Nato ya. Di situ Bung Karno menjelaskan bagaimana mensikapi kondisi yang darurat seperti ini atau bahaya seperti ini. Tidak ada lain adalah Trisakti, khususnya tentang berdikari di bidang ekonomi. Berarti secara langsung bahwa Trisakti itu sangat berhubungan dengan kedaulatan pangan, khususnya adalah berdikari di bidang ekonomi. Next, bagaimana hubungan marxisme dengan kedaulatan pangan? Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa marxisme di situ penggabungan sosialisme dan nasionalisme. Bahwa sosialisme itu mengatakan bahwa kedaulatan pangan itu merupakan yang harus dinikmati secara bersama-sama. Di situ sedangkan nasionalisme sendiri itu adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Itu merupakan gabungan dari sosialisme dan nasionalisme. Bahwa petani dan sebagainya itu diharapkan untuk mempunyai peran aktif, petani, nelayan, UMKM dan sebagainya itu harus dilibatkan secara aktif khususnya di bidang pangan. Dan solusinya pengembangan industri pangan secara nasional. Industri pangan secara nasional. Dalam artian bagaimana? Pangan nasional itu berbagai macam dalam artian ini. Ada masyarakat yang pada dasarnya makanan utamanya adalah jagung, ada yang sagu, bahkan ada yang gaplek, dan itu semua seharusnya dihargai. Bagaimana masing-masing itu bisa melakukan aktivitas, bisa memproduksi sesuai dengan perilaku budaya setempat. Jadi tidak bisa disatukan dalam bentuk keinginan pasar. Jadi kalau kita berbicara kedaulatan pangan, itu seharusnya ke sana, bahwa masyarakat itu diberi kewenangan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangannya masing-masing sesuai dengan kebiasaannya. Nah, untuk pengembangan industri pangan nasional minimal kita harus mampu mengembangkan industri pendukung seperti industri benih ini, pupuk organik, teknologi pengelolaan pangan dan sebagainya. Jadi jangan kita yakin kedaulatan pangan kalau kita tidak memperhatikan ini. Mengapa bisa terjadi itu? Jadi mengapa saya katakan bahwa kita jangan yakin bahwa kedaulatan pangan itu bisa terselesaikan tanpa memperhatikan ini, yaitu pengembangan industri pendukung dalam artian mesin-mesin mungkin yang diperlukan, apa itu traktor atau mesin pemanen dan sebagainya, itu yang seharusnya kita produksi sendiri. Tapi kita lihat kenyataannya di sawah, kalau kita melihat mesin-mesin atau teknologi terapan yang ada di Indonesia, itu semua mereknya merek luar semua.
hampir 95% ketergantungan terhadap industri-industri yang dihasilkan oleh para kapitalis. Seperti pupuk, jelas. Seperti karena kasusnya tadi itu, begitu petani membutuhkan pupuk sulit, membutuhkan pupuk mahal dan sebagainya. Ini salah satu program yang sudah kita landingkan dari KNK, dan untuk meskipun ada beberapa hambatan, tapi minimal ini nanti akan kita gerakkan secara terus-menerus karena sesuai dengan apa yang menjadi garis-garis besar haluan operasi kita, yaitu tentang kedaulatan pangan, sehingga kita nanti akan fokus ke pangan, lebih khusus lagi yaitu pangan sehat. Nah, salah satu di antaranya bahwa pangan sehat itu nanti dimulai dari bagaimana tata kelola penanaman padi sampai mencari bibit padi sampai dengan obat-obatan untuk padi maupun untuk pupuk-pupuknya, semua kita harapkan sehat tanpa kimia. Nah, contoh di depan itu merupakan padi kita, padi yang menjadi unggulan kita nanti, yaitu padi hasil temuan dari teman-teman kita juga yang bisa kita landingkan, bahwa selama ini pada transisi dari tanaman padi yang biasa menggunakan anorganik menjadi organik, dengan bibit yang kita miliki rata-rata per 1/4 hektar itu menghasilkan 2,1 ton, sehingga kalau 1 hektar itu bisa menghasilkan 8,5 ton. Itu permulaannya seperti itu. Nah, nantinya setelah transisi dari tanah yang terkontaminasi menjadi tanah organik, diharapkan itu nanti akan meningkat secara terus-menerus. Dari 8 ton kita harapkan jadi 10 ton, 10 ton kemudian 12 ton. Sehingga ini untuk menjawab dari apa yang saya paparkan pada saat awal tadi, di mana petani rata-rata menghasilkan hanya 2,5 ton per tahun. Secara teoritis, seperti yang disampaikan oleh Prof. Bani tadi maupun Prof. Bambang, memang kita bisa 5 ton. 5 ton itu per hektar per tahun, tapi itu kan 2 kali panen. Hitung-hitungan saya begitu, itu 2 kali panen. Kalau itu 1 kali panen rata-rata hanya 2,5 ton. Nah, dari sini diharapkan nanti para petani itu bisa merasakan hasil tanamannya, sehingga kita tidak mengurangi dari segi harganya. Anggap saja kita harga ikut pemerintah, sudah ikut pemerintah dengan harga 6.500 per kilo, kan gitu ya. Tetapi kemarin petani hanya mampu menjual 2,5 ton. Di sini nanti kita harapkan petani bisa meningkatkan kuantitas hasil pertaniannya menjadi 8 ton, sehingga di sini ada margin 5,5 ton. Nah, ini bisa kita bayangkan 5,5 kali 6.500 kan sudah banyak rupiah gitu. Ini harapan dari hasil diskusi tadi itu, bahwa bagaimana membuat gumuyunya Kang Marhen. Jadi harapannya itu bagaimana Kang Marhen itu bisa gumuyu dengan tidak mengurangi bebannya, tapi meningkatkan income-nya. Jadi salah satu diantaranya seperti itu. Dan itu kalau kita kelola dengan baik, tadi itu kan mengarah dari harga yang sifatnya padi biasa ya, padi biasa. Itu nanti kalau bisa dihasilkan jadi beras yang sifatnya premium dalam artian kan, kalau kita lihat sudah, kita nggak usah
bicara padi hayat, padi organik dan sebagainya. Yang jelas kalau padi organik itu pasti harganya lebih mahal, kan gitu ya. Kita udah gak usah bicara itu, kita bicara harga padi biasa saja. Kita jual dengan harga padi biasa. Dijual dengan harga padi biasa, tetap pendapatan petani juga akan meningkat karena kuantitas hasil panennya. Apalagi kalau nanti ditingkatkan kembali menjadi padi beras premium, harganya akan lebih meningkat lagi. Ini dari segi pendapatannya. Nah, prosesnya sederhana sebetulnya. Jadi proses tanamnya itu dimulai dari bagaimana mengolah lahan menjadi sehat. Sehat dalam artian bebas dari unsur-unsur kimia. Sehingga di sini kita full menggunakan pupuk organik. Termasuk obat-obatannya organik, kemudian ya pestisida dan macam-macamnya itu terbuat dari bahan-bahan yang bersifat organik. Kalau tadi ada yang menceritakan menghasilkan kentang, tadi siapa yang menghasilkan kentang? Di Gunung Arjuna. Gunung Arjuna. Itu bahan yang kita gunakan antara menggunakan bahan bakunya kentang. Jadi pupuk itu bahan bakunya kentang sebagian besar. Nah itu bisa bersinergi nantinya mungkin. Nah tujuan kita dari KMK nanti, dari koperasi kita, di sini intinya ingin membuka kerjasama bareng-bareng seperti idenya Mas Kadir tadi, idenya Mas Haris tadi. Ayo, masing-masing punya potensi, ayo kita jadikan menjadi satu. Yang katanya Mas Pak itu saman bandeling kan begitu, diikat menjadi satu, semua potensi digabungkan menjadi satu. Itu merupakan suatu kekuatan. Kita punya potensi ini, yang punya lahan siapa? Monggo. Nah, kemarin kita diskusi dengan Pak Agung, Pak sajane ono lho Pak, tanah ini nganggur 600 meter apa cukup untuk buat pupuk? Cukup Pak, ayo kita kerjakan. Jadi lahan sekecil apapun selama kita bisa kelola bareng-bareng bisa. Jadi kemarin saya diskusi dengan Pak Agung mau buat pupuk hayati Mas Pak. Cuma teknisnya belum kita pikirkan. Dan itu kebutuhan pupuk kandang atau pupuk hayati itu nanti digunakan oleh petani kita yang memerlukannya. Jadi misalkan saya pertama kali kerjasama dengan Pak Agung untuk membuat pupuk anggap aja pupuk kandang gitu ya. Siapa pembeli pupuk kandang ini? Adalah petani-petani di bawah binaan kita. Sehingga muter. Nah ini yang mau kita landingkan di Sengguro. Sengguro sudah mau kita coba 2 hektar, tapi petaninya sangat bijak. Pak jangan 2 hektar Pak, dibuat 1 hektar itu nanti pakai program pupuk padi hayati yang 1 hektar digunakan padi dengan pupuk urea sehingga nanti bisa diperpadukan. Nah itu bagus, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Kelihatannya mudah, tapi susah Pak ngajak petani. Problem kita itu kan karena kita biasa hidup di kota, lahannya kan sangat terbatas banget. Kita mau sewa lahan di kabupaten bisa apa tidak? Bisa. Tapi kan kita mikir ini semacam apa ora. Nah ini jadi problem lagi. Akhirnya terjadilah suatu model bahwa KMK akan memberdaya atau bekerja sama dengan para petani untuk menggarap lahannya masing-masing. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi petani kita ajak kerjasama untuk menanam padi hayati. Itu pun tidak mudah Pak. Saya itu biasanya kalau menanam padi itu menghasilkan 5 ton. Kalau seandainya nanti tiba-tiba hasilnya cuma 3 ton bagaimana? Ini kan kelihatannya sederhana tapi sulit untuk diimplementasikan.
terjadi diskusi lagi. Terus seperti itu, Pak, apa dijamin nanti hasil panennya nanti itu bisa dijual? Problem lagi. Salah satu ini agak-agak saya sedikit sampaikan ya, Dr. Bagja. Akhirnya kita menemukan suatu konsep atau model kerjasama di dalam penanaman program padi hayati dengan model Yarnen. Nah ini anyar ini produknya KNK ini. Yarnen. Layar panen. Nah, layar garis panen. Intinya apa? Untuk meyakinkan para petani bahwa padi yang kita tanam ini nanti akan menghasilkan lebih dibanding sebelumnya. Akhirnya kita berani menyampaikan bahwa semua kita pinjemi dulu. Pupuk kita pinjemi, bibit kita pinjemi, obat-obatan kita pinjemi, nanti dibayar setelah panen. Ini suatu model. Nah, model-model ini mungkin pada tahap awal untuk melandingkan program, saya mengajak teman-teman semua yang mempunyai lahan, baik itu yang produktif maupun tidak produktif, ayo kita kerja sama bareng-bareng, ditanami apa yang ada. Dan target ke depan seperti yang saya paparkan tadi itu, bahwa kita targetnya adalah inovasi pangan sehat. Tidak hanya padi saja, kalau perlu perikanan sehat, peternakan sehat. Nah, tadi hasil perikanan sehatnya mungkin sebagian sudah merasakan kan, kira-kira dagingnya bagaimana? Nah, beda. Ternyata beda kan dengan yang daging ikannya dengan yang biasa kita konsumsi, beda rasanya. Itu adalah salah satu lele sehat. Itu nanti produk dari ya paling tidak gerakan kita ini. Caranya bagaimana? Ya kita kerjasama bareng-bareng kan gitu. Nah, mungkin di tempatnya Pak Haris ada lahan, Mas Haris ada Mas, ayo iki gak bisa ditanggung Pak Haris, ditanggung Pak, ya opo, ayo kita kerjasama bareng-bareng. Dan sistem kita yang mau akan kita kembangkan. Jadi yang kemarin sudah kita jalankan, meskipun ada kegagalan-kegagalan sedikit di luar kendali kita, saya anggap itu pembelajaran yang cukup bagus dan bisa kita evaluasi penyebabnya apa. Tetapi ke depan akan kita gunakan dengan pendekatan teknologi. Teknologinya apa? Jadi lele nanti diternak dengan sistem NOS, nutrien oksigen sistem. Jadi kita coba menggunakan pendekatan itu, bagaimana bisa menciptakan lele sehat. Nah, setelah ini bisa landing, padi bulan depan bisa landing, kemungkinan kita nanti akan mengarah ke ternak ayam sehat. Ayam sehat ya. Iya. Jadi anggap saja produk-produk kita produk sehat gitu aja, Mas Haris. Jadi bukan ayam probiotik, anggap aja ayam sehat, karena itu nanti produk kita adalah produk pangan sehat. Dan endingnya di situ ada, yaitu yang namanya rumah sehat. Jadi ini yang akan kita kembangkan lebih lanjut untuk menjawab kedaulatan pangan. Intinya bahwa kita siap bersinergi dengan siapapun, dengan potensi sekecil apapun. Punya lahan sedikit untuk apa? Ayo kita kerjakan bareng-bareng. Lahan besar kita kerjakan bareng-bareng. Dan apa yang kita landingkan sebetulnya tidak mudah, Bapak sekalian. Kita mengalami jatuh bangun itu sudah berkali-kali, kita mendapatkan apa ya istilahnya angin surga, tapi jatuh lagi. Sudah tinggal satu langkah, jatuh lagi dalam proses membangun kerjasama dan saling percaya ini. Nah,
mungkin dengan pengalaman Mas Haris adanya apa tadi perhutanan sosial, monggo kalau bisa kita realisasikan, ayo jenengan dia sebagai senopati di depan kita yang akan mensupport di belakangnya. Kira-kira dengan tatanan bagaimana sebaiknya ini untuk apa, ayo kita kembangkan tapi mengarah pada pangan sehat. Ini monggo, karena kita kan belum tahu ini perhutanan sosialnya bagaimana ngurusnya nggak tahu. Mungkin Mas Haris sudah pengalaman, ayo kita coba, kita realisasikan, dan andalan kita adalah pangan sehat. Jadi itu mungkin gambaran umum, dan produk kita nanti di sana sudah kita berikan contoh bahwa itu bibit yang kita kembangkan, dan namanya mohon maaf sudah diberi nama apa saja terserah, karena kita belum berani menjual, takut nanti seperti di Aceh kalau dijual. Nah sementara apa Pak Agus namanya, berdasarkan kesepakatan kita dengan teman-teman jaringan yang ada, itu dinamakan Padi PIM, Petani Indonesia Menggugat. Sementara itu namanya. Tapi nanti kalau misalnya pengen Pak Kadir pengen membuat ini tak jenenge padi gendero, itu boleh. Ini tak jenenge padi dene, boleh. Tapi yang jelas padi ini tidak kita jual, tapi hanya kita berikan ke anggota kita. Jadi kita berikan ke anggota. Tapi seandainya kita dijoli bensin, ya alhamdulillah, kan gitu. Karena transportnya kan jatuh. Dan kita nggak matok dikasih 20.000 ya alhamdulillah, 100.000 ya alhamdulillah, nggak dikasih ya innalillah, kan gitu aja. Jadi itu program yang akan kita kembangkan, mudah-mudahan ini nanti menjadi motivasi kita bersama untuk menjawab kedaulatan pangan. Saya kira itu penjelasan dari saya. Terima kasih.